Ibu Oni juga, Ibu Bupati sendiri juga pernah memberikan bingkisan ke balita yang 2T 3T kami saat lomba 10 program pokok PKK di tahun 2024 itu memberikan bantuan ke balita 2T dan seterusnya yang kebetulan bersama dengan acara lomba gizi tersebut. Iya. Oh malah setiap bulan malah ini dari ibuan loh malah. Masya Allah saya enggak tahu, maaf. Ibu Bupati ya. Ibu Wakil Bupati. Ya kita patut berterima kasih kepada beliau-beliau yang mungkin yang sudah menyisihkan sedikit rezekinya ya. Betul. Untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan betul, gizi yang membutuhkan. Kemudian ada lagi kita juga mendapat dukungan dari desa. Jadi ternyata di desa itu juga hampir semua desa menganggarkan PMT lokal untuk balitanya. Jadi di saat Posyandu itu dari anggaran desa itu memberikan bantuan PMT lokal untuk semua balita ya Pak ya. Kalau yang di desa. Jadi setiap Posyandu dapat PMT lokal itu dari desa. Itu juga kita berterima kasih sekali dengan desa atas bantuannya. Malah kemarin sempat sekali juga kita saat launching kelas Pandu Gabut, kami juga alhamdulillah Ibu Ketua Dharma Wanita Chandra Kirana namanya? Persit Kartika Chandra Kirana, maaf ya. Jadi Ibu Armet ya, Ibu Komandan Yon Armet, Ibu Erlan Wijayanto kemarin juga berkenan memberikan bantuan ke balita kami yang sudah kita pilih, yang memang masuk kriteria prioritas. Itu sekalian kami launching kelas Pandu Gabut, itu beliau juga bersamaan dengan ada bakti sosial Kartika Chandra Kirana se-Indonesia. Itu Zoom se-Indonesia bersamaan, itu kita kolaborasi di desa tahun ya. November bulan apa kemarin, November 2024 nih. Ya, ternyata memang untuk menangani satu kasus baik di desa maupun di tempat atau wilayah yang memang ada katakanlah temuan gizi buruk atau mungkin bayi yang berkebutuhan gizi yang mungkin lebih daripada anak-anak normal, itu memang harus perlu sinergi yang kuat ya. Kolaborasi kita. Kolaborasi, sinergi yang terpenting kepedulian itu yang terpenting. Tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari para pemangku wilayah atau pejabat. Seharusnya di lingkungan kita sendirilah, paling enggak kita sebagai tetangga itu kalau melihat ada kok, wah ini bayi ini kok prihatin, dia membutuhkan katakanlah sesuatu lah dalam arti gizi ya, kita harus pinter-pinternya cepet-cepet tanggap lah, berbagi itu yang terpenting. Apalagi kalau ini nanti bisa selanjutnya dilaporkan ke kader, terutama kader kan yang kader sangat membantu kami di lapangan, menemukan kasus, membantu melacak kasus TB, ikut memotivasi bila ada yang curiga harus diperiksa, itu juga alhamdulillah dibantu sekali oleh kader. Iya, karena memang kader ini garda terdepan dari teman-teman dinas ya, dinas kesehatan terutama. Kalau nggak ada kader kita juga nggak bisa ngapa-ngapain lah, katakanlah gitu. Betul. Sangat terbantu ya, selamat. Ya kalau guru ada pahlawan tanpa jasa, tapi di dinas kesehatan ada kader ya yang menyandang pahlawan tanpa jasa. Tapi kader sekarang sudah keren-keren kok Bun, Wah dokter ya, sudah nggak kayak dulu sekarang. Cukup digerakkan dengan HP aja di grup, sudah langsung bergerak, temuan ini. Ya itulah perjalanan kader ya, memang ada sosmed ini sangat membantu. Baik dokter, Kak Nana juga Kak Nagisi bangun Kak Amaru. Kita kembali ke Pandu Gabut ya. Sampai sejauh ini tadi kan pelaksanaannya sudah ditemukan sekian orang yang memang, nah itu akhirnya menjadi fokus untuk ditangani sehingga bisa katakanlah bisa turun, angka itu bisa turun zero. Harapannya kan zero ya, harapannya zero. Tidak ada yang namanya bayi stunting di Kasreman khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Ngawi lah. Sebelum kita tutup Kak, atau sebenarnya apa sih yang diharapkan dari Pandu Gabut ini setelah katakanlah pelaksanaannya selama hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun dilaksanakan, kira-kira apa harapan ke depan
Pandu Gabut ini, apakah masih dipertahankan karena inovasi ini mungkin sangat efektif Malah sekali? sudah kami kembangkan lagi. Ada satu lagi. Jadi setelah kita berjalannya waktu ya 1 tahun 2 tahun itu kemarin, kita temukan itu tidak sedikit balita yang harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, dari yang harus dirujuk ke rumah sakit ini, ada sebagian yang tidak bisa berangkat ke rumah sakit karena alasan orang tua sibuk, tidak punya kisnya tidak aktif dan sebagainya. Akhirnya saya waktu itu kebetulan ditelepon oleh Dokter Melita, spesialis anak rumah sakit Suroto, diajak kolaborasi. Nah, kebetulan butuh anak kami di Kaserman itu memang tidak bisa datang ke rumah sakit. Akhirnya kita kolaborasi mendatangkan tim dokter spesialis anak berserta timnya dari Rumah Sakit Suroto Ngawi. Makanya kita sangat berterima kasih bantuannya dari Bu Direktur, Bu Dr. Indah Pitati, dari Dr. Melita spesialis anak dan timnya. Jadi membawa timnya itu ke Desa Lego Kulon di Kaserman. Saya kumpulkan ada sekitar 35 anak yang memang prioritas ya yang kita pilih dari setiap desa itu. Kemudian Dr. Melita datang ke situ berserta timnya itu ada ahli gizinya, ada ahli speech therapy, ada perinatologi dari ahli menyusui ASINya, jadi membawa tim ahlinya dari rumah sakit. Akhirnya kita tangani di situ, malah ketahuan satu kasus penyakit jantung bawaan. Jadi di situ akhirnya malah ketemu sama Dokter Melita itu, di antara satu balita yang dihadirkan ke situ, berat badannya tidak naik berapa bulan, sama Dokter Melita ketahuan ternyata beliau terdiagnosa sakit jantung. Ya awalnya ya nangis ibunya pasti ya, karena kan ya pasti kaget gitu ya, shock lah. Sama percaya enggak percaya. Akhirnya setelah kita motivasi 2 minggu kemudian anak ini mau dirujuk ke rumah sakit Muar di Solo dan sudah dioperasi. Alhamdulillah kemudian berat badannya sudah berangsur normal. Dan sampai saat ini kita masih evaluasi dan ada grup WA, ada aplikasi dari Rumah Sakit Suroto yang kita pakai untuk pelaporan hasil evaluasi setiap bulannya, hasil penimbangan dan sebagainya yang kita laporkan terus ke aplikasi dari Rumah Sakit Suroto Ngawi. Kita berterima kasih sekali dengan Dokter Melita dan Rumah Sakit Suroto Ngawi. Terima kasih. Ya, ternyata masih dimonitor terus ya. Betul, perkembangan dari anak-anak yang ada di Kaserman yang memang harus ditangani itu. Dan apa ya tadi kalau saya boleh tarik garis lurus, sebenarnya memang ya itu tadi, penanganan yang namanya masyarakat itu tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pemerintah aja, katakanlah dinas kesehatan, tapi memang harus kolaborasi lah kayak tadi dengan rumah sakit yang memang ranahnya lebih ke penanganan ya Dok ya, lebih ke medis. Saya coba tanya lagi ke Kak Ana Mantopani. Gini Kak, saya kan selaku promotif preventif Promkes ya, di sini saya mengedukasi masyarakat bareng dengan teman-teman Promkes atau Promtik. Ranahnya kan pencegahan, nggak mungkin kan saya ngomongin masalah pengobatan, bisa-bisa saya nanti disetrap sama Pak Dr. Titis. Upaya pencegahan Kak yang bisa di-share atau apa ya, lebih ke intervensi lagi biar masyarakat itu lebih ini lagi lah, lebih care lagi dengan yang namanya TB, dengan namanya tumbuh kembang bayi, biar masyarakat itu jadi lebih ngeh gitu lagi. Soalnya masyarakat itu kadang kalau nggak diingatkan terus teledor gitu kan. Silakan Kak mungkin. Oke. Sebenarnya kayak TBC itu memang benar ya, bukan tanggung jawab tenaga kesehatan saja, tapi sudah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi melibatkan dari tenaga kesehatan, dari lingkungan. Jadi memang masyarakat sekarang harus jangan abai dengan masalah yang ada di sekitar kita, terutama anak-anak kita, balita kita. Jadi usaha dari kami, dari Puskesmas Kaserman, ada dari promosi kesehatan sendiri dari kita, kemudian ada penyuluhan di Posyandu bagaimana tentang penyakit TBC, pengaruhnya terhadap anak, kemudian ada juga penyuluhan tentang gizi pada anak, kemudian ada kayak kelas seperti kelas ibu balita, jadi bagaimana
nanti ibu balita akan diajari PMT pada anak itu seperti apa. Kemudian digalakkan pula penyuluhan tentang pencegahan penyakit TBC pada anak. Jadi bahwa TBC itu sebenarnya kan bisa dicegah mulai dari bayi dengan imunisasi BCG. Meskipun untuk perlindungannya tidak bisa 100%, sekitar 80%, tapi ini bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah supaya tidak balita kita tidak sakit TBC. Kemudian dari PHBS sendiri nggih, seperti merokok. Ini memang sebuah masalah yang sulit nggih. Merokok itu saya sendiri merasakan ya, kita memberi penyuluhan anaknya sakit ini, bapaknya merokok enggak merokok, tapi ternyata kita motivasi, Pak, kalau merokok itu bisa menyebabkan seperti ini. Kayak perokok pasif itu kan lebih berbahaya daripada perokok aktif. Tapi kenyataannya memang usaha untuk berhenti merokok sendiri susah sekali. Iya. Jadi seperti itu. Jadi ada sebuah promosi kesehatan dari puskesmas yang dilakukan, mulai dari berhenti merokok, tentang pemberian PMT pada balita untuk meningkatkan berat badan. Kemudian ada promosi dari penyuluhan tentang penyakit menular seperti itu yang bisa dilakukan petugas pada saat posyandu atau mungkin pada saat ada pertemuan kader, pertemuan lintas sektor di Minlok lintas sektor seperti itu. Ya, jadi ini menjadi tugas teman-teman promotif preventif di wilayah Kabupaten Ngawi untuk tidak kendor mengingatkan masyarakat ya, terutama masalah upaya pencegahan, intinya seperti itu ya. Ya memang namanya masyarakat kadang beragam ya dokter ya. Kita sudah mengingatkan, sudah mau wanti-wanti, apalagi menjelaskan bahayanya seperti ini, tapi ya masyarakat penerimaannya seperti itu ya. Yang penting kita jangan kendor lah. Terus mengintervensi gitu ya dokter ya. Baik dokter, Kak Ana Gizi maupun Kak Ana Paru ini nggak tahu, nggak kerasa ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol tentang masalah pandu gabut. Pada intinya di sini bisa saya tarik benang merahnya atau garis ininya bahwa pandu gabut ini inovasi yang keren, ternyata inovasi yang positif, baik, dan ternyata hasilnya juga efektif dan maksimal ya dilaksanakan di Puskesmas Kasreman. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, itu yang terpenting, bermanfaat dan berjalan terus sehingga hasilnya benar-benar bisa dinikmati oleh masyarakat di Kasreman. Dok, sebelum kita tutup dok, mungkin ada closing statement, himbauan ataupun pesan untuk teman-teman kita, Sobat Sehat Kota Ngawi dan sekitarnya, dan juga mungkin teman-teman yang ada di Instagram @promkesehatan_ngawi. Dalam rangka pelaksanaan pandu gabut ini yang kaitannya dengan tumbuh kembang bayi dan juga TBC serta gizi dok. Silakan dok. Terima kasih. Poin utama yang sejalan dengan inovasi kami, nomor 1 adalah prinsipnya bila ditemukan ada berat badan balita, mungkin putrane, keponakannya, atau mungkin di puskesmas di desanya yang ada balita, minimal 2 kali berturut-turut tidak naik, mohon langsung untuk segera ditindaklanjuti, dikonsulkan, minimal dikonsulkan. Nanti kalau ada batuk ya bila perlu dites mantuknya untuk mengetahui apakah ada TBC-nya. Kemudian dan screening yang lain, kan ada screening kan banyak, ada screening ADHD, screening KMPE, ada screening macam-macam ya. Jadi itu nanti untuk memastikan jangan sampai jatuh menjadi gangguan gizi kronis. Jadi kalau sudah 2 bulan tidak naik langsung rambu-rambu, langsung harus ada tindak lanjut. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya kita prosesnya ini mencegah terjadinya hal yang tidak baik. Dari 2 bulan tidak naik langsung kita tempel seperti itu. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi masyarakat dan balita ya, khususnya yang ada di wilayah Puskesmas Kasreman dan wilayah Kabupaten Ngawi. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan baik dari Kak Ana Paru maupun Kak Ana Gizi untuk himbauan dan pesan sehat buat teman-teman Sobat Sehat Kota Ngawi dan sekitarnya. Silakan Kak. Yang terpenting mencegah lebih baik daripada mengobati. Lebih baik daripada mengobati. Jadi untuk balita pada saat bayi
imunisasi BCG jangan lupa, karena ini penting sekali untuk mencegah biar tidak terkena TBC. Kemudian merokok ini yang penting, hindarkan balita dari asap rokok, karena bagaimanapun perokok pasif itu lebih berbahaya dari perokok aktif, seperti itu. Kemudian jika ada yang sakit, balita dihindarkan dulu dari orang yang sakit, seperti itu. Ya, dari Kak Ana gizi, ada yang perlu ditambahkan atau dihimbaukan ini buat teman-teman sobat sehat dan Kota Ngawi dan sekitarnya? Monggo silakan Kak. Jadi untuk balita usahakan setiap hari harus selalu diberikan lauk hewani. Oh iya. Lauk hewani tentunya lengkap juga lauk nabati, sayur dan buah. Tapi utamakan lauk hewani selalu setiap hari. Itu aja. Ya, itu ya Sobat Sehat Kota Ngawi dan sekitarnya, beberapa himbauan dan pesan dari baik dari Dokter Titis, Kapus dari Kepala Puskesmas Kanserman, dari Kak Ana Mantovani, ini pelaksana program TB atau paru, dan juga Kak Ana Wati Dwi R dari program gizi. Pada intinya bahwa teman-teman ini harus balik lagi ke yang namanya pola hidup sehat, pola hidup bersih, PHBS, atau di gerakan masyarakat hidup sehat itu harus kita gencarkan lagi. Di situ ada yang namanya program cerdik, cek kesehatan gizi, cek kesehatan, nyiapkan asap rokok, aktivitas fisik yang benar, terus istirahat yang cukup, dan juga kelola stres. Kalau semuanya itu sebenarnya bisa dilakukan menjadi sehat. menjadi kebiasaan lah. Jadi gitu menjadi rutinitas. Yang terpenting adalah cek kesehatan. Itu setiap 6 bulan sekali kalau orang, minimal 6 bulan sekali. Tapi kalau untuk bayi balita ya sebaiknya tiap bulan ya, sesuai dengan kartu pink itu ya, buku pink itu. Di situ nanti bisa kita ketahui perkembangan dari anak kita seperti apa. Saya kira itu yang terpenting buat sobat sehat. Tetap jaga stamina, tetap keep healthy, stay healthy, go healthy, jaga kesehatan bagi kalian semua. Tetap cek ngapi-ngapi aja sama teman-teman kader, sama teman-teman orang-orang puskesmas gitulah. Mendekat lah, paling enggak kalau kita dekat dengan lingkungan yang baik kita akan kecipratan menjadi baik. Kalau kita bergaul dengan lingkungan teman-teman dari dinas kesehatan, paling enggak kita tahu ilmu-ilmunya kesehatan sehingga kita bisa menjalani hidup dengan sehat. Pak Dr. Titis, terima kasih sudah berkenan hadir di studio Suara Husada pagi hari ini. Kak Ana Dwi, terima kasih. Kak Ana Gizi dan juga Kak Ana Paru sudah berkenan hadir memberikan edukasi yang luar biasa pada teman-teman Sobat Sehat Kota dan sekitarnya, dan juga teman-teman yang ada di Instagram. Sebelum kita tutup, kita boleh sapa dulu teman-teman yang ada di Instagram. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Instagram @promkes Ngawi. Sekali lagi terima kasih yang sudah bertanya. Tadi ada Kak Arif Budi Santoso, juga ada Kak Endang di Karangtengah Kota. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Dan Sobat Sehat Kota Ngawi dan sekitarnya, akhirnya usai sudah perbincangan kita di Zona Sehat Keluarga di acara Bincang Sehat di pagi hari ini. Selanjutnya Bian akan hadir di Go Show Goyang Suara Husada, di mana Bian akan menghadirkan lagu-lagu yang buat enak buat kita goyang biar gak ngantuk. Sekali lagi juga dibarengi dengan himbauan-himbauan kesehatan dan juga pesan-pesan sehat buat kalian semua. So jangan kemana-mana, Bian hadir di Go Show Goyang Suara Husada. Ada Diskoria by Eva Cecilia. Stay tune terus. Bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi Jupiter kala cintamu